Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kedua, saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan AKM untuk SMA atau SMK. Ya, untuk melanjutkan soal mengenai AKM, SMA, dan SMK, akan saya tampilkan dulu slide-nya dalam PowerPoint berikut. Oke. Soal AKM. Soal AKM untuk SMA dan SMK itu akan setipe ya, atau boleh dibilang mungkin sama. Karena soal AKM itu tidak mengukur untuk setiap mata pelajaran. Oke. Soal AKM sendiri terdiri dari 36 soal literasi dan 36 soal numerasi, di mana AKM nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi berbeda dengan ujian nasional yang dilaksanakan selama 4 hari, maka untuk AKM akan dilaksanakan selama 2 hari. Soal literasi sendiri itu jenisnya terdiri dari teks informasi dan teks sastra atau fiksi. Sementara untuk soal numerasi itu terdiri atau jenisnya berupa soal yang berhubungan dengan domain data atau ketidakpastian. Kunci AKM ada 2, yaitu jadi untuk mengerjakan soal AKM kuncinya ada 2 ya, yaitu apa saja kita lihat. Yang pertama itu kemampuan dasar yang diperlukan untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Jadi bukan hanya satu pelajaran saja, jadi kita dituntut untuk bisa menguasai banyak mata pelajaran yang kemungkinan muncul dalam satu soal ya. Kemudian yang kedua, pemahaman klasikal sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi kita dituntut untuk menguasai banyak materi atau banyak mata pelajaran yang kemungkinan soalnya akan menjadi satu kesatuan atau akan saling terintegrasi. Selanjutnya, contoh soal literasi SMA atau SMK. Jadi nanti soalnya akan sejenis ya. Nih, ini contohnya kita lihat, bisa dibaca ya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Kalau tidak saya coba besarkan. Oke, saya akan bacakan. Kaum muda saat ini, kaum muda terus mengikuti gaya hidup kekinian. Banyak yang terbelit masalah keuangan. Hanya sebagian kecil kaum muda mengerti prinsip keuangan. 40% kaum muda terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Kemudian fakta ataukah mitos? Kaum muda rela utang demi gaya hidup. Nah, apakah kalian termasuk berhutang untuk memenuhi gaya hidup? Nah, coba kita lihat. Kamu termasuk bagian dari fenomena generasi kaum muda yang sanggup bergaya hidup layaknya kelas jet set, tapi selalu mengeluh kekurangan uang. Selalu mengeluh kekurangan uang, 2 kali ya. Selalu mengeluh kekurangan uang. Jika benar begitu, maka kamu perlu melihat tips berikut. Nah, kita coba lihat 5 tips keuangan untuk kamu, untuk kalian ya, kaum muda. Yang pertama, hemat. Bila kamu tidak berhemat, mulai dari sekarang, waktu yang kamu punya mungkin tidak mampu menyelamatkan keuanganmu kelak. Yang kedua, hindari utang sebisa mungkin. Upayakanlah untuk menghindari utang, jangan kebablasan dan jangan dibiasakan. Yang ketiga, persiapkan biaya pernikahan. Nah,
nih yang mungkin setelah lulus SMA sudah bersiap-siap untuk menikah, perlu dipersiapkan nih biaya pernikahannya. Biaya pernikahan bukanlah sesuatu yang biasa disepelekan. Kamu harus merencanakan biaya pernikahan sedini mungkin. Nah, sedini mungkin ya, bukan pernikahan dini ya, dicatat nih. Yang keempat, mulai berinvestasi sedini mungkin. Berinvestasi sedini mungkin akan memperbesar peluang untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Yang kelima, merencanakan, mereview, dan mewujudkan tujuan keuangan. Rutinlah merencanakan keuangan, meninjaunya kembali, upayakan untuk mewujudkan tujuan keuangan yang telah kalian susun. Oke, ini sepertinya ada gambar laki-laki yang sedang terbelit hutangnya sehingga sulit untuk berjalan. Oke, kemudian fakta ataukah mitos? Orang mulai amnesia jika ditanya soal utang. Nah, ini fakta atau mitos ini? Nah, coba kalian tanya pada diri kalian sendiri ya. Apakah kalian akan mulai merasa amnesia jika ada kawan kalian menagih utang? Nah, coba dijawab sendiri. Yang kedua, harus nagih ngemis-ngemis dulu. Nah, bener nggak ini yang berutang harus nagih ngemis-ngemis dulu untuk menagih utangnya? Yang ketiga, yang ngutang lebih galak. Nah, sepertinya ini bisa jadi benar nih ya. Kemudian yang keempat, ada plang di rumah yang bertuliskan gini, maaf, tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia ke Eropa. Wow, keren ya, bisa nonton Piala Dunia ke Eropa. Oke. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal literasi yang diambil dari simulasi AKM tahun yang lalu ya. Ini saya ambilkan dari simulasi AKM tahun yang lalu. Contohnya akan begini. Cermati infografis berikut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Yang pertama pernyataannya, seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Ini fakta atau mitos? Menurut kalian fakta atau mitos? Seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Nah, ini kalau mungkin kalian menjawab fakta, maka ini kita jawab fakta di sini kita klik ya, karena ini adalah screenshot yang saya ambil screenshot, maka ini tidak bisa diklik. Tapi besok soalnya pada ujian AKM ini nanti akan bisa diklik. Kalian bisa memilih salah satu ya, tapi tidak keduanya. Jadi kita pilih salah satu. Kalau misalnya ini fakta, kita klik bagian fakta sesuai dengan infografis yang telah diberikan pada soal. Jika memang ini bukan fakta atau mitos, maka kalian bisa pilih klik di bagian mitos. Oke. Kemudian yang kedua, ini sepertinya fakta ya, bahwa seseorang pura-pura tidak tahu tentang utang. Nah, ini nanti bisa kita klik fakta, klik fakta. Kemudian generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial. Oh iya, sebelumnya tadi sepertinya memang ada keterangan yang lupa saya bacakan bahwa generasi milenial di infografis ya, di infografis tadi ada keterangan bahwa generasi milenial itu terlahir antara tahun 80-an sampai dengan tahun 2000. Jadi kalau di sini ada pernyataan bahwa generasi yang lahir di tahun 90-an termasuk generasi milenial, maka jawabannya adalah fakta. Jadi ini kita bisa klik fakta. Oke, bisa kita klik fakta. Kemudian peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Nah, peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Ini juga menurut saya fakta ya, bukan menurut saya. Memang kenyataannya di infografis yang di atas bahwa peminjam seringkali menghindari penagih utang dengan berbagai cara. Salah satunya tadi dengan menuliskan bahwa
sedang pergi nonton bola di Eropa. Nah, ya. Kemungkinan sebenarnya si pengutang itu tidak sedang pergi ke Eropa, tapi bersembunyi karena takut jika ditagih ya. Jadi ini fakta jawabannya. Kemudian pemberi utang akan berhati-hati ketika menagih utang. Kalau ini sepertinya mitos ya. Jadi kita bisa klik mitos karena faktanya tidak harus berhati-hati karena memang mereka memberi hutang ya. Jadi tidak harus berhati-hati. Justru yang berhati-hati adalah yang punya hutang ya. Jadi yang ini adalah mitos. Jadi kita klik mitos di sini. Karena ini sekali lagi ini screenshot, maka ini tidak bisa saya klik. Tapi jika ini memang jawabannya mitos, maka ini kita klik di bagian mitos. Selanjutnya, soal nomor 2. Berikut ini adalah alasan yang logis. Penulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia Eropa. Piala Dunia di Eropa. Yang pertama, nah, untuk jawaban yang seperti ini jawaban pilihan ganda dengan jawaban benar lebih dari satu ya. Jadi sekali lagi untuk jawaban yang seperti ini adalah jawaban untuk pilihan ganda apabila benarnya lebih dari satu. Sekarang kita lihat pernyataannya. Memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Nah, ini benar atau salah? Menurut kalian benar atau salah? Memberikan contoh gaya hidup yang berlebihan dengan menonton langsung di Eropa. Nah, kalau menurut saya ini salah ya. Karena begini, ada bertuliskan plang maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Ini sebenarnya tidak menyatakan atau ini adalah merupakan kiasan karena si pengutang ya ingin bersembunyi dari si penagih hutang sehingga dia menuliskan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia di Eropa. Ya. Dia menggunakan tulisan ini atau menggunakan cara ini untuk menghindari penagih hutang. Jadi ini jawaban ini tidak saya checklist, ini kita checklist atau kita centang kalau memang dia benar. Tapi yang ini karena ini bukan alasan yang logis, maka untuk pernyataan yang pertama tidak saya checklist ya, atau kita biarkan saja. Kemudian yang kedua, menginformasikan ciri umum orang yang berhutang sulit ditagih, memasang plang tidak ada di rumah. Nah, untuk pernyataan yang kedua menurut saya ini logis ya, bahwa memang orang yang punya hutang biasanya menggunakan banyak cara untuk menghindari si penagih hutang. Kemudian untuk yang ketiga, menekankan bahwa memenuhi tuntutan hobi adalah alasan berhutang. Nah, ini sepertinya juga tidak logis ya. Sepertinya juga tidak logis karena banyak juga yang berhutang tapi bukan untuk hobi ya, tapi memang kebutuhan hidup. Ya, ini yang ketiga ini juga menurut saya tidak logis. Kemudian yang keempat, maka untuk yang ketiga ini, yang ketiga ini tidak usah kita centang atau kita biarkan saja kosong. Sama dengan pernyataan yang pertama. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pamer bergaya hidup mewah adalah ciri kaum muda yang suka berhutang. Nah, ini jawabannya pasti iya, karena di infografis di atas tadi sudah dijelaskan ya. Ciri-ciri kaum muda yang suka berhutang adalah untuk memenuhi gaya hidup. Nah, maka ini yang keempat saya checklist. Sehingga jawaban yang logis adalah nomor 2 dan nomor 4 yang kita checklist. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 3, apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Nah, ini sangat berhubungan dengan hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat. Kenapa penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan? Ini merupakan hubungan sebab akibat. Sebab, ini jawabannya ya. Jadi kalau misalnya
ini nanti muncul soal bentuknya esai atau uraian seperti ini, kita bisa menuliskan banyak ya, artinya beberapa kalimat bisa. Kita menuliskan beberapa kalimat jika memang jawabannya menurut kita itu banyak. Jadi kita bisa menuliskan beberapa kalimat untuk mengisi kolom yang ini. Nah, untuk yang ini jawabannya subjektif ya. Jawabannya subjektif ya. Karena ini jawabannya mungkin antara setiap satu individu atau satu siswa dengan siswa yang lain akan berbeda. Tapi nanti ada benang merah di situ. Artinya ada inti yang sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, saya akan mencoba menjawab soal nomor 3 ini, maka jawabannya akan seperti ini. Nomor 3 ini mengandung hubungan sebab akibat. Nah, kenapa? Karena tidak mengelola keuangan dengan baik dapat membuat tidak mengelola keuangan dengan baik dapat membuat anak muda atau kaum muda terjebak dalam perilaku berhutang. Terjebak dalam perilaku berhutang. Yang sekali lagi biasanya banyak di antara kaum muda berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Nah, jadi begitu ya. Ini salah satu contoh soal literasi yang ada pada soal AKM untuk kalian yang ingin mengikuti AKM di tahun 2021. Nah, untuk latihannya nanti kita akan cobakan di Google Form ya. Nah, nanti akan saya coba sajikan di kelas kalian, di kelas online, di Google Classroom. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan semoga kalian bisa mengerjakan soal AKM ini dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.